Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Sarah di mata pelajaran APK Kepegawaian kelas 11. Hari ini kita akan membahas materi mengenai pengembangan karir pegawai. Baik, langsung saja disimak baik-baik videonya dan dicatat. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi mengenai pengembangan karir pegawai, Ibu akan membahas terlebih dahulu mengenai perencanaan karir pegawai. Apa sih itu perencanaan karir pegawai? Perencanaan karir pegawai adalah langkah-langkah karyawan dalam menempuh proses kenaikan jabatan sesuai dengan persyaratan dan kemampuannya. Perencanaan karir pegawai ini sangat penting supaya pegawai ini bisa meningkatkan karir dan jabatannya. Contohnya adalah misalnya Ibu bekerja di sebuah perusahaan, Ibu bekerja sebagai staf kearsipan. Nah, Ibu juga memiliki perencanaan karir gitu supaya karir Ibu bisa meningkat. Perencanaan Ibu yaitu Ibu bisa mengikuti pelatihan yang diadakan perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian Ibu supaya Ibu juga bisa dipromosikan untuk naik jabatan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Baik, lanjut kita ke pengembangan karir pegawai. Apa sih itu pengembangan karir pegawai? Pengembangan karir pegawai adalah proses untuk mempersiapkan pegawai dalam pengembangan potensi pegawai untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya adalah tujuan pengembangan karir pegawai. Tujuan pengembangan karir pegawai yang pertama itu adalah untuk mengembangkan pegawai agar dapat dipromosikan. Dengan adanya pengembangan karir, maka adanya pelatihan-pelatihan ini membuat pegawai ini bisa meningkat keterampilan pengetahuannya sehingga pegawai bisa dipromosikan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian pegawai sehingga bisa bekerja lebih efektif lagi. Jadi misalkan bila pekerjaan itu biasanya dilakukan selama 4 hari, misalkan pekerjaan kearsipan itu biasa dilakukan selama 4 hari. Nah, dengan adanya pelatihan ini, pengerjaan pengarsipan ini bisa dilakukan dalam waktu 3 hari seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan karir pegawai menjadi pegawai yang lebih profesional lagi dalam bekerja. Lalu yang keempat adalah memuaskan kebutuhan pegawai. Jadi di sini perusahaan memberikan jaminan kepastian kepada pegawai di masa yang akan datang. Jadi karirnya tuh lebih terjamin. Kemudian kita masuk ke materi manfaat pengembangan karir pegawai. Yang pertama itu adalah untuk mengembangkan prestasi pegawai. Pastinya dengan meningkatkan pengetahuan, keahlian, maka prestasi pegawai pun juga akan berkembang. Kemudian yang kedua adalah mencegah pegawai dari pindah kerja atau resign. Nah, dengan adanya pengembangan karir pegawai ini, pegawai bisa dipromosikan, maka pegawai pun jadi enggan untuk pindah kerja ke perusahaan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah usaha organisasi untuk memperoleh tenaga kerja yang terampil. Nah, dengan adanya pengembangan karir pegawai ini, berarti kan pegawai juga memiliki keahlian, pengetahuan yang bagus juga. Maka perusahaan tidak perlu repot-repot untuk merekrut pegawai baru demi memperoleh pegawai yang memiliki kemampuan yang mumpuni. Jadi di sini perusahaan bisa menghemat biaya perekrutan pegawai. Kemudian yang keempat adalah relasi berkembang. Dengan adanya rotasi, mutasi, ini bisa membuat relasi pegawai ini berkembang. Kemudian yang selanjutnya itu adalah untuk memotivasi pegawai dalam mengembangkan bakat dan kemampuannya. Dengan adanya program pengembangan karir, mutasi, promosi ini, pegawai jadi bisa lebih semangat lagi nih untuk bisa bekerja lebih giat untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya supaya bisa lebih banyak berkontribusi untuk perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah memberikan kepastian hari depan. Jadi dengan adanya pengembangan karir ini, kehidupan pegawai ini akan lebih terjamin gitu. Karirnya akan meningkat, maka jabatan dan gajinya pun juga akan meningkat sehingga pegawai tidak akan khawatir dengan masa depannya. Selanjutnya itu adalah jenis sarana pengembangan karir. Yang pertama adalah promosi. Promosi adalah perubahan jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Nah, pastinya karena jabatan itu meningkat, tanggung jawabnya pun juga akan semakin besar. Hak yang didapatkan juga akan semakin banyak, seperti gajinya meningkat, terus juga tunjangannya meningkat. Kemudian status sosialnya pun juga akan lebih tinggi. Lalu apa sih tujuan diadakannya promosi ini?
Yang pertama itu adalah untuk mengisi lowongan yang kosong. Misalnya di SMK Satya ini nggak punya kepala sekolah, jabatan kepala sekolah itu kosong, nggak diisi sama siapa-siapa. Nah, ini bisa saja Bu Endah selaku wakil kurikulum ini bisa dipromosikan untuk menjabat sebagai kepala sekolah. Itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah memberikan jabatan dan gaji yang lebih tinggi kepada pegawai. Kemudian juga bisa meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pegawai. Wah, ternyata dipromosikan itu enak ya, gajinya bisa meningkat, jabatannya bisa meningkat. Lalu apa sih syarat supaya bisa dipromosikan? Yang pertama yaitu adalah memiliki pengetahuan yang mumpuni, yang kedua yaitu memiliki keterampilan yang bagus, dan yang ketiga memiliki kepribadian yang baik. Kemudian jenis sarana pengembangan karir yang selanjutnya itu adalah mutasi. Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain. Misalnya di sini Bu Sarah bekerja di kantor perwakilan Bank Indonesia di Jakarta. Nah, setelah Ibu 4 tahun bekerja di sana, Ibu kemudian dimutasi atau dipindahkan ke kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah Yogyakarta. Seperti itu contohnya. Lalu apa sih tujuan diadakan mutasi ini? Yang pertama yaitu adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman pegawai. Yang kedua adalah untuk menghilangkan rasa bosan, dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan produktivitas pegawai. Jadi dengan adanya mutasi ini, pegawai bisa kembali semangat lagi dalam bekerja dengan adanya suasana baru, dan diharapkan pegawai bisa meningkatkan produktivitasnya. Baik, untuk materi pengembangan karir pegawai sudah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Ibu. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.